perkataan ataupun permasalahannya itu. Kalau di baratnya lebih baik jujur tapi pahit daripada bohong tapi manis. Jadi belak-belakan aja bicara gitu. Sekarang aku lagi di rumahnya Ibu Fitri. Ya, ini dengan kepala dingin. Ayo jelasin John. Ya kalau menjelaskan dari satu orang kan sebelah pihak. Jadi kita menjelaskannya dua pihak antara yang bersangkutan gitu. Nah, kemarin aku buka suara, mungkin pandangannya sebelah pihak. Tapi kan sebelum aku buka suara, selama 2 minggu teman-teman memandang si Hendy seperti itu. Ya nggak apa-apa, karena kan baru sebelah pihak. Nah kemarin aku udah jelasin, berarti kan udah dua pihak, cuma kan nggak bareng ngobrolnya gitu. Nah sekarang kita ngobrolnya bareng. Ya, damai itu indah, saling memaafkan itu indah. Kok gak lihat John? Aku lihat ini. Bang Faiz, Bang. Ya. Udah itu, udah beres, buka aja. Pintunya buka aja, nggak dikunci. Kunci? Enggak. Udah ditelepon, udah ditelepon. Sekarang di mana? Sekarang aku sudah di UAE. Sekarang di Abu Dhabi. Peci aku tadi gak dibawa. Masih di Mekah, aku sudah di Abu Dhabi teman-teman. 2 minggu di Mekah, alhamdulillah udah cukup. Pulang ke Indonesia kapan? Insya Allah tanggal 30 Agustus pulang ke Indonesia. Tiket Abu Dhabi Jakarta. Tiket Abu Dhabi Jakarta tadi dicek 12. Berapa tadi Bang? Harga? Iya. Kurang aja segitu ya. Ayo Bang, iya sebentar. Kang Alman dan Kang Husnanya ini belum ada naik. Belum ada naik. Sudah di Indo, aku sekarang masih di Abu Dhabi teman-teman. Masih di Abu Dhabi. Bang Megi itu di Dubai. Kalau Bang Megi di Dubai, Dubai ke Abu Dhabi itu pakai mobil 2 jam lebih lah ke sini. Ya Mama, malam hari ini kita meluruskan ya
malam hari ini kita meluruskan untuk isu-isu apa ya, oh kok seperti ini Hendy, kok seperti ini Kang Alman. Nah, maka dari itu kita meluruskan malam hari ini, yaitu nanti emak-emak yang menilai. Belum ada. Belum ada. Bentar ya teman-teman. Sekali lagi sebenarnya apa ya? Ya aku mah udah lost gitu ya, udah lupain aja dah. Tapi dikarenakan tadi kata Kang Husna ngejapri ke Pangjai, nanti aku mau buka live katanya. Aku masih di jalan, kurang lebih 30 menit lagi. Terus tadi udah ngabarin udah sampai, mau makan dulu, ya udah aku tungguin. Kalau enggak diluruskan secara publik seperti ini, ya apa ya, ibaratnya ujung tombaknya itu aku dan Kang Alman dan Kang Husna gitu loh. Kalau enggak meluruskan, mau sampai kapan membiarkan teman-teman kita untuk saling menghujat, saling menjatuhkan, saling meledek, mau sampai kapan? Jadi dengan apa ya, buka suara secara yang bertujuannya gitu loh, supaya selesai gitu, nggak berkelanjutan panjang. Itu maksudnya, bukan saling untuk menjatuhkan. Walaupun dipandang 18.000 orang, tapi kalau mengakui kesalahan, ini yang melihat pun ngerti gitu, oh iya aku salah, ngerti gitu. Yang melihat juga nggak bakalan gimana-gimana buat aku sendiri gitu. Jadi untuk meluruskan, bukan untuk saling membenarkan. Aku pun salah, aku salah. Itu kalau nggak seperti ini, ya sebenarnya apa ya? Aku waktu mau pulang juga aku nggak mau buka suara seperti ini. Ya cukup aku aja lah yang dihujat, cukup aku aja yang dipandang jelek, nggak apa-apa. Aku khawatir kalau aku buka suara, ya teman-teman bisa melihat sendiri gitu, bahwa ya maaf ya, bukannya pede, penonton live aku ini lebih banyak. Mungkin kebalikannya, menghujat ke mereka itu pasti lebih parah. Makanya dari itu aku nggak mau buka suara. Tapi dikarenakan mereka bawa orang tua saya yang nggak bersangkutan apa-apa, bilang ini anak bapak kelakuannya seperti itu. Nah itu yang aku pengen buka suara, biar apa ya, bukan aku pengen dibenarkan juga, tapi ngeganjel aja gitu. Kalau di WhatsApp sih aku pun WhatsApp juga, tapi ini kan selama live mereka apa ya, mengundang teman-teman untuk membenci saya gitu. Kalau saya di sini nggak mengajak teman-teman untuk menjatuhkan seseorang, enggak. Jadi teman-teman, emak-emak online semuanya yang ada di sini, alhamdulillah ya, berkat teman-teman semua, berkat doa-doa emak-emak semua, alhamdulillah perjalanan 9 bulan saya yang penuh dengan rintangan, ujian, yang dimana setiap negara ada ujiannya, alhamdulillah aku bisa sampai di depan Ka'bah dan di samping makam Rasulullah. Itu semua berkat doa teman-teman semua, alhamdulillah. Dan mungkin aku juga minta maaf ya teman-teman, karena aku nggak ngajak teman-teman online untuk keliling ke tempat-tempat bersejarah waktu di Arab Saudi. Aku minta maaf yang dimana selama perjalanan aku pernah bilang, teman-teman nanti kalau aku udah sampai nanti teman-teman aku ajak ke tempat-tempat bersejarah secara online, walaupun itu disiarkan secara langsung, tapi kan seenggaknya teman-teman bisa melihat. Tapi perancangan itu semua gagal, teman-teman gak bisa melihat secara langsung. Aku
minta maaf karena itu juga ada alasannya itu. Dan mungkin perancangan kita 3 bulan di Mekah juga bukan gagal, itu kita ngikutin rencana Allah aja. Rencana Allah pasti lebih baik. Hikmahnya apa dari kejadian ini? Ya aku bisa pulang ke Indonesia gitu, bisa ketemu sama orang tua saya secepatnya, walaupun emang ibaratnya nggak jadi 3 bulan. Itu aku nggak jadi 3 bulan di sana, tapi alhamdulillah aku bisa stay di samping makam Rasulullah di Raudhah itu 4 jam 30 menit, yang dimana itu masuk ke Raudhah itu pakai aplikasi nusuk. Di setiap aplikasi nusuk itu tertera paling lama itu kurang lebihnya 15 menit sampai 20 menit. Sedangkan aku bisa stay di Raudhah di samping makam Rasulullah di situ itu 4 jam 30 menit, dari jam setengah 4 sore sampai jam 8 malam, sampai berganti kurang lebihnya 10 rombongan. Yang dimana ada cerita menariknya, waktu aku awal masuk rombongan pertama, aku lagi duduk pertama masuk ya dibatnya sedih gitu ya, sampai meneteskan air mata. Aku ditepak pundak aku sama polisinya. Are you from? I'm from Indonesia. Masya Allah, tabarakallah katanya. Nah setelah itu yalah itu jalan nyuruh orang jalan untuk keluar karena mau ganti rombongan yang kedua. Nah di situ aku berdoa, ya Allah izinkan saya berada di tempat ini dengan waktu yang lama. Aku belum pengen pulang kataku. Karena apa? Menurut informasi dari beberapa orang, aplikasi nusuk itu hanya bisa 1 tahun sekali ya bang, informasinya ya, tapi kurang tahu juga benar atau enggaknya. Tapi benar, Bang Megi itu nggak bisa masuk karena udah waktu bulan puasa pakai aplikasi nusuk sekali. Nah kemarin mau masuk lagi, di aplikasi nusuknya nggak bisa. Nah itu makanya 1 tahun sekali. Makanya aku di situ berdoa. Itu aku informasinya itu nggak tahu benar atau enggaknya ya, jangan menjas benar ya, karena aku pengalamannya seperti itu, benar atau enggaknya kurang tahu. Jadi di situ rombongan ke 1 udah disuruh balik, tapi aku nggak pulang. Aku diam aja di tiang sambil berdoa, ya Allah izinkan aku lama di sini, aku belum pengen pulang. Aku terus berdoa seperti itu. Alhamdulillah balik, diam aja di tiang, nyender gini, berdiri. Masuklah rombongan kedua. Alhamdulillah aku bisa ikut rombongan kedua. Di situ senang, langsung sholat sunat lagi apapun di situ. Nah setelah itu bereslah rombongan kedua. Di situ seperti biasa, di situ ada 10 polisi ya, cowok semua. Rombongan kedua disuruh balik lagi semuanya gitu. Yalah sampai ke ujung-ujungnya itu disuruh balik, didorong. Aku mah kalau emang waktunya keluar ya keluar. Tapi aku berdoa lagi, ya Allah, aku masih betah di sini. Izinkan aku di sini lama-lama lagi ya Allah. Aku masih kangen di sini, kata aku tuh. Yang ketiga nggak disuruh balik lagi. Aku berdiri di tiang yang sama, di tiang yang ketiga dari paling depan, di pinggir deket aja itu 1 meter dari makamnya tuh ke temboknya, ke makam Rasulullah tuh. Nah ketiga, alhamdulillah ya Allah. Aku bang di situ nyampe ketawa sendiri loh. Nyampe ketawa sendiri teman-teman. Aduh ya Allah, itu yang lain disuruh balik, kok aku enggak. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Di situ sholat lagi, aku bersyukur. Nah singkat lagi, rombongan keempat, rombongan ketiga dikeluar lagi semua. Nah ya Allah, aku masih betah di sini ya Allah. Izinkan aku di sini lama-lama lagi ya Allah, aku masih kangen di sini. Rombongan ketiga keluar semua, masuklah rombongan keempat. Alhamdulillah aku di situ sampai salting. Aku di situ bener-bener nyampe salting loh. Wah ini secara langsung dikabulkan, aku di sini dia nggak disuruh balik. Itu nyuruh baliknya itu bukan secara halus loh. Jadi ibaratnya orang suruh balik tapi masih diam ya, otomatis kan mereka kasar. Nyampe yang supaya sholat sunat supaya nggak diusir itu yang baru takbir aja Allahu Akbar itu langsung ditarik tangan. Yolo. Aku mah enggak, diam aja di tiang. Nah rombongan keempat keluar lagi. Di situ tuh pas disuruh balik tuh. Yolo. Out. Ya aku berdiri lagi di tiang yang sama. Ya Allah, aku masih betah. Izinkan aku di sini yang lama, aku masih kangen, kataku tuh.
Yang rombongan keempat keluar lagi semua, masuk rombongan kelima. Di situ ngakak aku teman-teman, ketawa, bukan ngakak calalawakan ya, ketawa bahagia gitu. Aduh, ya Allah terima kasih banyak. Di situ sholat lagi singkatlah sampai ke rombongan 10 ya. Sampai ke rombongan 10. Nah, pas rombongan ke 10 itu posisi jam 8 di tepak pundak aku waktu duduk sama orang yang pertama. Di tepak pundak aku sama orang yang pertama yang nanya, "Are you from?" "I'm from Indonesia." Masya Allah, tabarakallah. Nah, ditepak sama orang yang pertama itu, tepak pundak aku berdiri, dia kayak kaget, kayak shock, sambil senyum, geleng-geleng kepala. Mungkin dalam hatinya ya, lah ini orang tadi udah aku suruh balik kok masih di sini.